reach the sky. We stumble but we'll rise again, and we'll overcome. Keep on beating, pounding underneath this skin. Together we'll get there, my dear, and live our dreams. So close, don't you dare. Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan dan bersyukur kita kepada Tuhan. Karena pagi ini Tuhan telah memberi kita kesempatan dan nafas yang telah diberikan kepada kita sungguh luar biasa. Kita akan melihat segala ciptaan Tuhan, melihat, meneruskan segala pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Persiapkan hati kita pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Persiapkan juga hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mulakan kebaktian, saya ingin membaca satu petikan firman yang dipetik daripada Mazmur 150 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Bagi anda yang sekarang tengah menonton, saya ingin mengajak anda untuk mengambil Alkitab anda ataupun menggunakan aplikasi Alkitab, dan marilah kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Are you guys ready? Kalau anda sudah siap, mari kita baca. Ayat yang pertama mengatakan, pujilah Tuhan, pujilah Allah di tempat sucinya. Pujilah Dia dalam langitnya yang perkasa. Ayat yang kedua, pujilah Dia kerana perbuatannya yang hebat. Pujilah Dia kerana kebesarannya yang unggul. Ayat yang ketiga, pujilah Dia dengan bunyi sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ayat keempat, pujilah Dia dengan tamborin dan tarian. Pujilah Dia dengan alat bertali dan seruling. Ayat yang kelima, pujilah Dia dengan simbal yang gempita. Pujilah Dia dengan simbal yang gemerensing. Dan ayat yang keenam, mari kita sama-sama menyatakan firman ini dengan penuh bersyukur kita kepada Tuhan, yaitu setiap yang bernafas, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Yang di rumah, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan yang lebih dahsyat. Yang berada dalam rumah Tuhan, ayo kita beri kemuliaan pada Tuhan. Wuhu. Tuhan itu sungguh luar biasa. Haleluya. Persiapkan kita hati kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya akan pimpin anda, kita semua dengan doa. Haleluya. Bapa kami di syurga, terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah memberi kami nafas untuk meneruskan lagi hidup ini. Engkau telah beri kami mandat untuk melakukan pelayanan Engkau, melakukan kehendak Engkau Bapa. Kami juga boleh Tuhan pada pagi ini ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya Bapa. Kami mau Roh Kudus-Mu memimpin kami. Memimpin kami ya Tuhan, bukalah telinga kami, bukalah mata kami, bukalah hati kami ya Tuhan, untuk menerima dan merasai hadirat Engkau ya Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, walaupun dalam keadaan online Tuhan, tetapi hati kami akan sentiasa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan menari di mana kami berada. Kami akan bersuara, mengangkatkan suara kami, mengucapkan syukur bahwa Engkaulah hebat, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, yang layak disembah. Kami juga boleh Tuhan dalam kesibukan kami ya Tuhan, kami tidak akan Tuhan, kami akan mengambil waktu ini ya Tuhan untuk bersama dengan Engkau mendengar firman-Mu dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah hidup. Setiap orang yang mendengar ya Tuhan, mereka akan menerima berkat yang melimpah. Mereka akan mendapatkan satu peningkatan dalam iman mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi ini ya Tuhan, menyerahkan segala-galanya ya Tuhan, lewat daripada online, lewat daripada akan memuji menyembah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap ya Tuhan dengan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang kami naikkan, setiap nyanyian yang kami naikkan, setiap firman yang kami lafazkan ya Tuhan, akan menyentuh setiap jiwa-jiwa yang mendengar. Mereka akan merasa berkat-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semua percaya. Katakan,
Amin. Haleluya. Selamat melayani. Semua dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita dimanapun anda berada pada saat ini, di rumah maupun dimanapun anda berada. Saya percaya kita satu di dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita, saya mengajak kita semua, kalau kita boleh bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdiri sebab kita mau memuji menyembah Tuhan kita pada hari yang indah ini. Haleluya. Mari kita terima sukacita daripada Tuhan kerana kita telah merasakan kasih Tuhan, bahkan kita menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, haleluya, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita. sukacita surga nyata, Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita masih ada pada saat ini karena kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat dan yang tak pernah kita dengar, itu terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan kita. Amin. Karena Allah kita Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Benar Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami ada pada saat ini semuanya karena kasih anugerah dan rahmat yang baru setiap hari yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Engkau Tuhan selalu bersama kami. Dari kami lahir sampai pada hari ini, kami masih ada karena berkat kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya
Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu adalah milik kami Tuhan. Karena kami diam di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami boleh kedamaian, keamanan, damai sukacita ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari Bapa, hidup kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap yang percaya di tempat ini mengatakan amin. Haleluya. Dan selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama di hari yang indah ini. Dimanapun kita berada, marilah kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Sambil kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di hari yang indah ini. Saudara-saudari, hari ini merupakan minggu yang kedua akhir. Kita sudah berada di bulan Januari 2021. Dan kita memiliki hari yang terakhir, minggu yang terakhir pada minggu depan. Dan saya memperingatkan kita sebagai jemaat BM Central City, minggu depan kita masih melakukan ibadah secara online. Jadi saya harap kita terus bersama-sama mengikuti ibadah Ahad yang kita akan lakukan di minggu-minggu yang akan datang. Dan minggu ini juga merupakan hari ini sebetulnya merupakan hari yang terakhir kita di dalam hari yang di mana kita mengambil masa berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Dan hari ini merupakan yang terakhir. Dan bagi kita yang terlibat dalam doa 21 hari doa dan puasa tahun ini, saya ucapkan sabas dan tahniah karena Anda setia dalam doa, dalam puasa Anda. Berdoa saja tidak cukup, tapi kita mau mencari kehendak Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh melalui puasa kita. Kita berusaha untuk tidak makan, tidak minum, dan kita lakukannya untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan sambil kita berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Haleluya. Bagi yang belum selesai lagi, saya ucapkan mari kita terus lakukan sampai akhir. Okay? Dan saya percaya kita yang sudah mengikuti doa puasa ini pada tahun-tahun yang lepas telah mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Dan mari kita kongsikan kepada teman-teman yang lain yang belum pernah mencoba, yang belum pernah terlibat, dan dorong mereka. Karena di setiap tahun, di awal tahun kita memberikan masa kepada Tuhan, untuk Tuhan, mencari wajahnya dan mencari rencangannya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pribadi kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema kita pada tahun ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kita mau menjadikan tema ini, kita mau menerjemahkan tema ini ke dalam tindakan kita. Tidak mau hanya kita khotbahkan, tidak mau hanya kita ucapkan, ajarkan dari mimbar, tetapi saya mau sebagai gembala di tempat ini agar jemaat sekalian menerjemahkan Yesus adalah gembala yang baik itu dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Jika kita berada di kampung, di kawasan-kawasan yang lain, di rumah, Anda adalah gembala. Anda harus menerjemahkan tema ini kepada tindakan Anda, memimpin keluarga Anda, menyediakan bagi keluarga Anda, dan menolong keluarga Anda. Ketika berada Anda dalam masyarakat, Anda adalah gembala. Anda harus melihat peluang-peluang di mana masyarakat yang memerlukan. Anda tampil di situ menolong mereka. Haleluya. Apabila kita melakukannya, saya percaya Tuhan juga akan senang dengan tindakan kita. Haleluya.
Hari ini saya akan memberikan tema kecil untuk saya kongsikan kepada kita, yaitu Allah yang memelihara. Daripada tema umum kita yaitu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan saya akan membawa kita melihat bagaimana Yesus itu memelihara kita. Dari segi apakah Yesus yang adalah gembala yang baik itu memelihara saya dan saudara-saudari. Haleluya. Allah yang memelihara. Okay. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita perlu mengerti. Saya sebagai orang percaya, Anda sebagai orang percaya perlu mengerti dan memahami dengan benar, dengan baik tentang pemeliharaan Tuhan. Okay. Mengapa? Apa sebabnya kita perlu memahami dan juga mengerti pemahaman tentang yang benar tentang pemeliharaan Allah. Nah, seorang ahli teologi berkata begini, John Calvin berkata dalam suratnya, dalam Institute, dia berkata, tidak memahami tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Dan berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Artinya saudara, ketika kita tidak memahami, tidak mengerti benar dengan benar pemeliharaan Allah itu, maka disitulah mula kesengsaraan hidup. Tetapi jika kita mengerti yang benar tentang pemeliharaan Allah itu, kita akan mengalami berkat-berkat daripada Allah kita. Kata pemeliharaan Allah ataupun kata pemeliharaan berasal daripada kata pelihara. Katakan sama-sama, pelihara. Pelihara itu yang bermaksud proses ataupun cara ataupun perbuatan memelihara ataupun tindakan memelihara, penjagaan ataupun perawatan atau penyelamatan ataupun penghindaran dari malapetaka. Itu artinya kata pemeliharaan ataupun pelihara. Dalam bahasa Latinnya disebut providential ataupun pemeliharaan yang bermaksud juga mengetahui lebih dahulu masa depan, mengenai masa depan. Mengetahui lebih dahulu mengenai masa depan sehingga dapat bertindak secara arif untuk membuat persiapan menghadapi masa depan tersebut. Itu definisi daripada providential ataupun pemeliharaan. Umumnya saudara-saudari, Bapak Ibu, pemeliharaan Allah merupakan tindakan Allah dalam melestarikan ciptaannya dengan cara memelihara, merawat, menjaga, dan demi kebahagiaan dan keberlangsungan hidup makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Artinya, pemeliharaan Allah ini berlaku bagi seluruh umat manusia sejagat. Tidak kira semada dia orang percaya ataupun tidak percaya. Ini adalah pemeliharaan Allah secara umumnya. Okay. Nah, saudara-saudari, kita melihat keajaiban pemeliharaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan pada hari ini saya akan membawa kita melihat satu persatu daripada Mazmur 23. Bagaimana Allah yang baik, bagaimana Tuhan Yesus yang baik itu. Bagaimana Allah yang baik ataupun Tuhan yang baik yang menjadi gembala itu memelihara umatnya. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah, penuh melimpah. Yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pujian nyanyian daripada Raja Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah gembalanya yang baik. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi ini, di mana kami dapat duduk mendengar daripada firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah masalah ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus, mampukan kami melihat gambar besar daripada Allah. Mampukan kami melihat rancangan besar daripada Allah atas hidup kami, atas negeri kami, atas negara kami, dan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berbicara, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Penulis Mazmur ataupun Daud ingin mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam Mazmur ini. Ingin membesarkan nama Tuhan karena kasih-Nya yang melimpah, karena pemeliharaannya yang begitu besar pada umatnya, umat pilihannya, yaitu saya dan saudara-saudari. Jadi Daud melukiskan tentang si gembala yang menjamin kehidupan, yang memberi kesegaran, yang memimpin para dombanya berjalan, serta memberi jaminan, perlindungan bagi keselamatan mereka. Nah, hari ini saudara-saudari, apa yang diberikan gembala kepada domba-dombanya? Apa yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya? Ataupun apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat tebusannya? Dalam ayat yang kita akan baca sebentar, yang pertama, Tuhan memelihara kita dengan cara mencukupkan keperluan kita, keperluan saya dan saudara-saudari. Dalam ayat 1 dikatakan, takkan kekurangan aku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Takkan kekurangan aku. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bukan sekedar kita tidak kekurangan sesuatu, tetapi kita tidak menginginkan apapun. Bukan hanya berkata tentang pemenuhan. Ayat ini berkata begitu. Segala sesuatu yang bersifat kebendaan, tetapi lebih daripada rasa cukup. Lebih daripada rasa cukup. Pemeliharaan Tuhan di sini kita boleh lihat, yaitu Allah mencukupkan keperluan saya dan saudara-saudari. Sampai Daud berkata, takkan kekurangan apapun. Takkan kekurangan aku. Kecukupan bukan berarti memiliki segala-galanya dari Tuhan, tapi lebih daripada keperluan. Lebih kepada keperluan hidup di dalam Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi kebutuhan ataupun keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah akan memenuhi keperluanmu, keperluan saya, keperluan saudara-saudari, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Okay. Saudara-saudari, ketika kita bercerita tentang berkat dan penyertaan Tuhan, pasti kita membayangkan hidup yang berkelimpahan, hidup yang yang memiliki segala sesuatu. Hidup senang dan boleh mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Namun firman Tuhan berkata bahwa hidup yang kita jalani hingga saat ini juga adalah bentuk penyertaan Tuhan kepada kita. Penyertaan Tuhan bukan sahaja tentang kelimpahan harta duniawi. Penyertaan Tuhan yang nyata adalah ketika Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan.
Apakah definisi kehidupan yang baik menurut saudara? Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan memelihara kita dengan cara mencukupkan segala keperluan umatnya. Oke. Nah, dalam ayat Filipi pasal 4 bab 4 ayat 19 ini dikatakan, Paulus mengungkapkan perasaan terima kasihnya kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepadanya melalui pemberian yang dia perlukan. Namun semuanya itu dapat dia lalui sebab ada Tuhan yang selalu memampukan Paulus dalam ketika dia menjalani kehidupannya. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Inilah sikap yang dimiliki oleh Paulus, rasa berterima kasih kepada Tuhan, rasa syukur. Sekalipun dia menghadapi banyak cebaran dalam pelayanannya, tetapi dia dapat menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur. Dalam liku-liku pelayanan yang dia hadapi, dia dapat mengungkapkan, dikatakan Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Bagaimana Allah memelihara umatnya, yaitu dengan mencukupkan keperluan umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah mencukupkan keperluan umatnya. Orang Israel keluar daripada Mesir, Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan memelihara mereka. Di malam ada cahaya bagi mereka. Di siang hari ada awan yang melindungi mereka. Ketika mereka dikejar-kejar oleh tentera Mesir, Tuhan menggunakan Musa membelah laut Teberau itu. Sehingga mereka dapat menyeberangi. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Jehovah Jireh, ataupun Tuhan yang mencukupkan. Dalam Kejadian pasal 22 dikatakan ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya yang sulung itu yang sudah didoakan selama bertahun-tahun, ketika dia hampir-hampir mengorbankan anaknya Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, aku melihat hatimu. Maka Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak. Dan Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan satu binatang untuk dipersembahkan sebagai ganti persembahan. Haleluya. Tuhan menyediakan. Sehingga dalam ayat yang ke-14, Kejadian pasal bab 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya, haleluya. Gembala yang baik adalah gembala yang memelihara kita. Bagaimana dia memelihara kita? Dia mencukupkan keperluan kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana Allah memelihara umatnya? Dengan memulihkan keadaan umatnya. Dengan memulihkan keadaan umatnya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Garis bawahi perkataan berumput hijau. Bayangkan berumput hijau itu ada ketenangan. Ada kesegaran. Ada kedamaian. Dan ada pemulihan terjadi. Ketika Anda tenang, keluarkan daripada dunia ini, keluarkan daripada kebisingan. Anda sedang berehat. Dan Anda menikmati ketenangan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Bagaimana gembala yang baik itu memelihara dombanya. Dengan memulihkan keadaan umatnya. Keadaan para domba-dombanya. Saudara-saudari, tidak hanya sekedar membuat domba kenyang. Gembala itu juga, tetapi pada waktu istirahat, dia akan menyegarkan tubuh para domba-dombanya. Dia memberikan domba-domba itu istirahat, berehat. Setelah makan, setelah
mereka minum. Mereka perlu berehat, saudaraku. Mereka perlu berehat. Bagaimana caranya? Menuntun mereka membaringkan domba-domba itu di padang yang berumput hijau. Dan menuntun mereka ke air yang tenang. Haleluya. Dalam ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Melalui ayat ini kita dapat melihat bukan para domba yang menuntun diri mereka sendiri ke padang yang berumput hijau ataupun ke air yang tenang. Tetapi sang gembala. Sang gembala itu yang melakukannya. Gembalalah yang membaringkan domba-domba itu. Bukan domba-domba itu. Tetapi sang gembala yang membimbing domba-domba itu. Satu kajian yang dibuat mengenai domba-domba. Dan dikatakan tidak mudah untuk membuat domba-domba itu baring. Nah, ada 4 keadaan yang membolehkan supaya domba itu dapat berbaring. Sebagai binatang memang payah mereka untuk berbaring, untuk tenang. Tetapi ada 4 keadaan yang membolehkan agar domba itu dapat berbaring dengan tenang. Yang pertama, domba itu harus bebas dari rasa takut. Bebas daripada rasa takut. Dan yang kedua, domba itu harus bebas daripada perkelahian dengan domba-domba lain. Tidak ada pergaduhan, tidak ada perkelahian. Dan yang ketiga, domba itu harus bebas daripada lalat-lalat. Serangga-serangga yang mengganggu mereka. Dan yang keempat, domba itu harus bebas dari rasa lapar. Artinya dia punya perut itu kenyang. Maka dia boleh, jika ada 4 perkara ini, maka keadaan ini, maka domba itu boleh berbaring dan tenang. Saudaraku, milikilah hati seorang gembala yang memimpin domba itu kepada pemulihan, kepada kesegaran, ataupun kepada kenyamanan. Sehingga domba-domba itu dapat menikmati ketenangan pemulihan. Dan ketika mereka berehat, ada sukacita, ada penyegaran yang terjadi pada tubuh domba-domba itu. Haleluya, haleluya. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita tidak dapat beribadah secara fisikal, berehatlah di rumah. Berehatlah di rumah. Rumah Anda, tempat Anda mengalami pemulihan demi pemulihan. Istirahatlah dengan baik. Ini musimnya kita untuk menikmati, mengalami pemulihan. Ambillah masa dengan Tuhan. Berdoalah. Carilah kehendak Tuhan. Di masa kita di rumah. Masa kita di rumah. Ketika ada panggilan beribadah bersama-sama, ambillah masa. Datanglah bersama keluarga Anda. Untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Berdoa bersama-sama. Masa yang indah untuk pemulihan keadaan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Allah memelihara umatnya? Yaitu dengan memulihkan keadaan umatnya. Saudara-saudaraku, saya percaya pandemi COVID-19 ini adalah masa Tuhan untuk umat-umatnya. Supaya kita dapat menilai, mengevaluasi diri, merehatkan diri kita sebelum kita masuk di hari-hari yang seterusnya. Oke, haleluya. Yang ketiga, bagaimana Allah memelihara umatnya? Yaitu dengan membimbing perjalanan kehidupan umatnya. Membimbing perjalanan kehidupan umatnya. Ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Garis bawahi di situ, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudari, dikontraskan dengan jalan yang sesat, jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan lumpur. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar ini termasuk dalam lembah kekelaman.
Okay, dalam lembah kekelaman, dalam lembah kesusahan, dalam lembah pandemik, lembah ataupun keadaan jalan yang bukan sesuai dengan keinginan kita. Okay. Kita tidak suka keadaan ini. Kita tidak suka duduk di rumah. Kita tidak suka tidak keluar di rumah. Nah, boleh jadi ini lembah kekelaman bagi kita. Tetapi pemeliharaan Tuhan adalah Dia membimbing kita sepanjang perjalanan itu. Jalan yang susah, jalan yang senang, Tuhan bersama-sama dengan kita. Gembala itu bersama-sama dengan domba itu. Dikatakan karena Allah Maha Tahu, Dia memberikan jaminan yang pasti. Sebagai gembala di padang itu, gembala itu tahu di mana rumput yang belum dimakan, di mana rumput yang masih hijau, di mana air yang segar, yang bersih untuk domba-dombanya. Okay. Untuk pergi ke situ, mereka harus melalui satu keadaan. Boleh jadi jalan itu becak, boleh jadi jalan itu baik, boleh jadi berbatu-batu, dan gembala itu tahu. Gembala itu tahu, di depan sana, di sebelah sana, ada air yang mengalir, ada rumput hijau untuk dinikmati oleh domba-dombanya. Saudara-saudari, bertahanlah. Ingatlah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Tuhan menggembalakan hidup kita. Tuhan memimpin kita di jalan yang benar. Okay. Saudara-saudari, ada masanya sebagai domba yang tidak setia mengambil jalan mereka sendiri masing-masing. Tetapi gembala itu akan mencari domba-domba yang hilang. Domba-domba yang tidak setia itu balik kepada kumpulan domba-domba tersebut. Jadilah domba yang setia, domba yang taat, di mana Tuhan akan memelihara perjalanan kehidupan mereka, kita. Haleluya. 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Dalam ayat ini dikatakan kehidupan orang Kristen mula-mula pada zaman Petrus pada waktu ini tidak mudah. Mereka harus melalui lembah kekelaman. Mereka harus menghadapi tekanan dan ancaman. Dan boleh jadi kehilangan nyawa mereka. Sehubungan dengan itu Petrus merasakan dia perlu memperingatkan jemaat pada waktu itu akan manfaat daripada tekanan ataupun penderitaan yang mereka hadapi pada waktu itu, supaya orang-orang percaya dapat menangkap arti kehidupan ini, arti berjalan, arti hidup di dalam Kristus. Ketika mereka melalui proses pemurnian ini, seperti emas yang harus melalui proses masuk ke dalam perapian, maka akhirnya emas yang tulen akan muncul. Haleluya, haleluya. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya, yaitu dengan membimbing perjalanan kehidupan kita. Pasti susah, pasti payah, tapi ingat, di sebelah sana, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Setiap kita harus melalui proses pemurnian agar iman kita memiliki kualiti yang tinggi. Seperti emas. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti tahu bila waktu proses tersebut akan selesai. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ada keindahan yang luar biasa kepada orang-orang yang rela dipimpin Tuhan dalam proses perjalanan itu. Tuhan membimbing kita. Tuhan membimbing perjalanan kehidupan kita. Itulah satu caranya Tuhan memelihara kita. Dan yang terakhir, bagaimana Allah ataupun gembala yang baik itu memelihara umatnya. Yaitu dengan yang keempat, yaitu dengan menyediakan masa depan yang indah buat saya dan saudara-saudari.
Haleluya. Daud berkata, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Inilah masa depan yang Tuhan janjikan kepada Daud. Inilah masa depan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara-saudari. Asal kita setia, asal kita taat. Kebajikan dan kemurahan dikatakan akan mengiringi pemazmur, akan mengiringi Daud. Dan itulah kepastian pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, haleluya. Ayat yang biasa kita baca yaitu Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 14. Saya akan baca ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai saudara-saudari, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, amini ayat ini. Aminkan ayat ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara dan saudara-saudari. Ya, di dalam pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dia menyediakan masa depan yang indah buat setiap kita. Haleluya. Bagaimana Allah memelihara umatnya? Yang pertama, dengan cara mencukupkan segala keperluan kita. Dengan mencukupkan segala keperluan kita. Bagaimana Allah, yang kedua, bagaimana Allah memelihara umatnya? Yaitu dengan memulihkan keadaan umatnya. Yang lesu dikuatkan. Masa pandemi COVID-19 ketika Anda di rumah, ambillah masa untuk beristirahat, untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana Allah memelihara umatnya, yaitu dengan membimbing perjalanan kehidupan kita. Perjalanan yang kita lalui sekarang ini pasti susah, pasti sukar, pasti payah. Tapi ingat, Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang berserta dengan kita. Yang terakhir, bagaimana Allah memimpin umatnya. Allah memelihara umatnya dengan cara menyediakan masa depan bagi kita. Katakan sama-sama dengan saya, di seberang sana, di sebelah sana, Tuhan menyediakan masa depan yang indah. Setialah, taatlah, dan iringilah Tuhan sentiasa. Bersama-sama dengan Tuhan. Tetap percaya akan rancangan Tuhan. Tetap percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, Filipi pasal 4 saya ulang sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, firman Tuhan bukan sekedar janji, tapi bukti nyata bagaimana Tuhan memelihara umatnya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memelihara. Dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan sepanjang pandemi COVID-19 ini Tuhan, akan terjadi ke atas umat-Mu, ke atas jemaat di BM Central City, dimanapun mereka berada, di rumah, di kampung-kampung, di bandar-bandar, di Sarawak, di Merata Sarawak, di Sabah. Berkat pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka dijaga, mereka dicukupkan dalam segala sesuatu. Mereka dibimbing. Mereka mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidup mereka. Dan mereka yakin bahwa dalam kehidupan mereka, Tuhan menyediakan masa depan yang indah
bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang memelihara kami. Gembala yang memberkati hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih kepada kita yang setia mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus sentiasa menyediakan secara keuangan buat gereja BM Center City. Sepanjang tempoh PKP mulai daripada tahun lepas, sehinggalah akhir tahun lepas, Tuhan sungguh baik ke atas gereja, ke atas keuangan gereja. Tuhan memberikan jemaat yang setia, Tuhan memberikan jemaat yang taat, yang konsisten, yang berkomitmen dalam pemberian mereka masing-masing. Setiap bulan Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati gereja kita. Sehingga kita dengan keuangan yang ada kita dapat melunaskan bil-bil yang kita harus selesaikan setiap bulan. Puji Tuhan, haleluya. Saya dorong kita supaya kita tetap setia karena kesetiaan kita akan membuahkan hasil yang indah. Karena dalam Malaki pasal 3 dikatakan ayat 12, saya suka ayat ini. Ini janji Tuhan kepada orang yang setia. Setelah Tuhan meletakkan pengajaran kepada umat Tuhan pada waktu itu, yaitu tentang memberikan persembahan-persembahan terlebihnya persembahan persepuluhan. Dia katakan ayat 12, ayat 11 dikatakan, aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12 yang terakhir dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita, baik yang akan memberikan secara online, bagaimana caranya. Saya berdoa agar pemberian Anda, persembahan Anda, menjadi berkat dan kesetiaan Anda juga akan memberikan contoh kepada orang-orang lain. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk pengumuman kita, setiap tahun, di awal tahun kita akan memberikan persembahan buah sulung kita. Pada tahun ini kita meletakkan pada 7 Februari, kita akan membawakan persembahan buah sulung kita kepada Tuhan. Buah sulung itu adalah yang pertama kita persembahkan kepada Tuhan. Ingat saudara-saudari, jumlahnya itu tidak diperkirakan, tetapi isinya saudara. Isinya, maksud persembahan buah sulung itu. Kita mengutamakan Tuhan, jika yang sulung itu kudus, maka seluruhnya akan kudus. Jika kita mengutamakan yang pertama ini kita beri kepada Tuhan, maka seluruhnya akan kudus. Mari kita setia. Mari kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam persembahan kita pada tahun ini, yaitu persembahan sulung. Jadi mulalah berdoa pada mulai hari ini, berapa yang kita harus berikan dalam bentuk keuangan. Berdoalah kepada Tuhan bersama-sama dengan istri, suami Anda, dengan anak-anak Anda. Berdoalah, carilah rencana kehendak Tuhan. Berapa yang harus Anda persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan sulung Anda pada tahun ini. Mungkin Anda nanti pada 27 ini kita akan membuka tempat ini ataupun kantong persembahan kita. Bagi kita yang ingin mempersembahkan secara online, dipersilakan. Tuliskan di situ persembahan pertama tahun 2021 ataupun first fruit. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita doa untuk persembahan yang kita akan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena janjimu adalah iya dan amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menghalau, mengherdik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah.
Ketika kami memberi Tuhan, kami ingat satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dirinya bagi kami. Satu pemberian yang luar biasa besar, luar biasa indah, tubuhnya diberikan kepada kami. Kami bersyukur karena keselamatan, karena pengorbanan yang Tuhan Yesus nyatakan. Dan kami memberi pada hari ini, bila kami ingat bahwa kami sebagai umat tebusan-Mu juga ingin memberi yang terbaik, baik dalam persembahan keuangan kami. Bila persembahan ini Tuhan akan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di bumi Sarawak ini, di kota Samarahan ini, di BM Central City. Perluaskan daerah kami Tuhan. Berikan peluang-peluang kepada kami untuk memberkati orang-orang. Melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan diharumkan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Dimanapun kita berada, tetaplah setia mencari Tuhan. Apapun yang kita buat, mari kita letakkan Yesus di tempat yang pertama dalam hidup kita. Bagi yang bekerja, yang belajar, yang berbisnis, Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam segala-galanya. Dialah yang menjadi pusat bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala kita doa. Sambutlah berkat kepada Tuhan kita. Mari kita tadahkan tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati jemaat ini. Dimanapun mereka berada, ketika mereka memulaikan pekerjaan, memulaikan studi mereka, memulaikan bisnis mereka, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi tempat di mana mereka berpaut. Berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluar masuk mereka dari rumah, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka buat Tuhan. Tuhan, aku berdoa, di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, darah Yesus yang akan membungkusi setiap jemaat ini. Bungkus mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan daripada virus yang berbahaya ini. Tuhan, jika ada antara yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kesembuhan. Pemulihan terjadi atas tubuh mereka Tuhan. Kesegaran terjadi atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sambutlah berkat ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oh, my heart, don't you fail on me now. We did not come to walk this far to give up our dreams. Keep believing, faithful until the end. I know this life is tough, my